karunia dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita, iman, Islam, hidayah, taufik, dan diberikan kesempatan itu kita berada di awal tahun Hijriah 1446 Hijriah, hari yang ketiga bulan Muharram. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah Rasulullah Muhammad bin Abdillah, keluarganya, bersahabat, tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Kemarin Allah, sebelum kita baca hadis terkait hadis-hadis anjuran sholat sunnah, mengingatkan kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianjurkan memperbanyak puasa saum. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillah al-Muharram. Puasa yang paling afdal puasa sunnah. Setelah puasa Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Artinya bulan secara keseluruhan. Adapun hari-hari, hari yang paling utama untuk puasa adalah puasa Arafah. Adapun pekan yang paling utama ada atau 10 pertama Zulhijjah. Jadi secara umum di bulan Muharram ini sangat dianjurkan untuk memperbanyak saum puasa, mulai dari hari pertama dan seterusnya. Intinya diperbanyak saum. Lebih khusus lagi hari yang ke-10 Asyura, di mana Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk berpuasa. Asyura berarti tanggal berapa? Hari tanggal sekarang 3, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sangat dianjurkan yang pagi harinya belum sarapan, belum makan, belum minum, dianjurkan untuk puasa. Bagi yang sudah makan, minum, menahan diri untuk tidak makan dan minum, menghormati yang lain. Anak-anak yang sudah kuat dilatih untuk puasa, dibujuk untuk main, dikasih berbagai kegiatan supaya lupa makan dan minum. Itu di hari Asyura. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun pada hari Asyura. Karena Rasulullah ketika menyaksikan orang-orang Yahudi Madinah puasa, Rasul bertanya kepada mereka, puasa apa kalian? Mereka mengatakan, ini hari baik, di mana Musa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Firaun, maka kami puasa. Bagian dari menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah diantar dengan puasa. Makanya Rasulullah mengatakan, wa ana aku bi Musa, saya, kami lebih berhak untuk mengikuti, mengenang, mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Nabi Musa ketimbang kalian. Dan terus Rasulullah tidak pernah meninggalkannya.
Kemudian di akhir kehidupan Rasulullah SAW, Rasul berniat, berazam untuk puasa Tasu'a, hari yang ke-9. Tapi Rasulullah tidak sempat puasa hari ke-9. Namun dianjurkan untuk puasa 9, 10 untuk membedakan puasanya orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Pada umumnya berbanyak amal-amal ibadah, terutama shaum. Adapun yang lain, apa lebaran anak yatim atau apa, itu nggak ada tuntunannya. Kalaupun kita memberikan santunan, nggak ada masalah. Ada lagi masalah apa? Bubur Asyura atau berkabung, itu kaitannya dengan kematian atau syahidnya Husain. Kalau orang Syiah hari berkabung menyiksa diri, itu satu hal kegiatan bid'ah. Kemudian orang-orang yang menentang itu juga sebagian orang-orang Sunni melakukan kegiatan yang lain dengan makan-makan. Makanya ada istilah bubur Asyura. Jadi yang lain tidak ada petunjuknya, walaupun ada hadis-hadis, tapi semuanya dhaif terkait dengan di hari ke-10 hari Asyura itu meluaskan, melapangkan nafkah hari itu, makanya lebih istimewa tidak seterusnya. Kita baca, lanjutkan dari kitab Targhib wa Tarhib terkait anjuran sholat sunnah. Di antara sholat sunnah adalah sholat at-tasbih. Mungkin kita sudah dengar, mungkin sudah kita lakukan, atau mungkin belum. At-targhib fi sholat at-tasbih, anjuran untuk melakukan sholat tasbih. Kenapa disebut sholat tasbih? Karena banyak bacaan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah pada sholat tersebut. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abi Thalib, ya Abbas, ya amma, ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alubika asrafisa. Dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW, Rasul menyampaikannya kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Rasul, wahai Abbas, wahai pamanku, maukah saya berikan satu pemberian yang istimewa, hadiah, surprise, kejutan. Nah, saya ingin memberikan satu pemberian yang sangat istimewa, yaitu apa? Ala af'alubika asroh kisah. Saya akan berikan, saya akan ajarkan kepada paman 10 kegiatan. Iza anta fa'ata zalika ghafarallahu laka zanbaka awaluhu wa akhiruhu wa qadimuhu wa hadisuhu wa khata'uhu wa amduhu wa saghiruhu wa kabiruhu wa sirruhu wa alaniyatuhu. Luar biasanya hadis. Apabila engkau melakukannya, yang 10 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kamu
dosa yang pernah pertama dilakukan dan dosa yang paling akhir dilakukan, dosa yang lalu, dosa yang baru, dengan kesalahan, dengan sengaja, yang kecil, yang besar, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan secara terbuka, dengan melakukan 10 amal. 10 amal ini ada di dalam sholat. Antu sholia arba'a rakaat, di 4 rakaat sholat itu terdapat 10. Kamu melakukan sholat 4 rakaat. Sholat tasbih itu takrau fi kulli rakaat Fatihatul Kitab wa surah. Setiap rakaat membaca surat Fatihah dan surat. Surat apa aja? Yang panjang, pendek sesuai dengan waktunya, kesempatan, luang. Walaupun sebagian ulama memilih surat-surat yang istimewa. Rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-A'la sampai semua surat yang paling disukai oleh Rasul. Bahkan surat yang selalu dibaca sebelum tidur. Surat di antara surat yang paling sering dibaca oleh Rasul, surat Jumat, surat Id, surat dan seterusnya. Rakaat kedua setelah Fatihah surat Zalzalah. Karena keutamaan surat Zalzalah, kalau kita baca surat Zalzalah itu pahalanya, keutamaannya sama dengan separuh Al-Quran. Rakaat ketiga setelah Fatihah surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Kafirun keutamaan kita membacanya sama dengan apa? Kalau Zalzalah 2/3, Al-Kafirun separuh Al-Quran. Kemudian rakaat keempat setelah Fatihah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Namun tidak ada ketentuan khusus harus surat ini dan seterusnya. Yang penting sesuai dengan yang kita hafal atau yang kita bisa baca. Ada ayat, ada surat setelah Al-Fatihah. Sholat 4 rakaat. Kemudian setelah Faiza faragta minal qira'ah fi awal rakaat, kalau kamu sudah selesai baca Fatihah, baca surat atau ayat di rakaat pertama, faqul wa anta qa'im, baca sambil berdiri, masih berdiri setelah baca surat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyara marrah. Baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15. Summa tarka ataqul wa anta raqi asyara. Ruku, di saat ruku baca 10 tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Waktu ruku. Kemudian tarfa ra'saka min ruku ataqulha asyara
bangkit dari rukuk i'tidal, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Nah, summa tasjud bataquluha asyra, kemudian sujud, waktu sujud baca 10 tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Summa tarfa'a saat mina sujud, bangun dari sujud, bangkit dari sujud, baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, kemudian sujud lagi, baca lagi 10 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kemudian bangun dari sujud, jangan langsung berdiri, duduk dulu, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dengan demikian setiap rakaatnya 75 tasbih. 75 tasbih. 4 rakaat 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Di rakaat terakhir ada tasyahud. Juga baca bisa sebelum tasyahud atau setelah tasyahud. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 10 kali, sehingga semuanya 4 rakaat 300 tasbih. Sholatnya bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat tasbih. Ada ulama yang mengatakan kalau sholatnya malam 2 rakaat, 2 rakaat. Karena sholat lail masna kata mereka. Tapi kalau kita lakukan 4 rakaat itu boleh. Kalau sholatnya siang 4 rakaat. Nah, intinya 4 rakaat. Kata Rasulullah SAW, "Bazalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaat." Dengan demikian setiap rakaat 50 apa 75 tasbih. Nah, wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yawm marrah. Kalau kamu mau, sanggup, lakukan sholat tasbih setiap hari 1 kali. Bisa di malam hari, bisa di siang hari, di waktu-waktu yang dibolehkan sholat, di luar waktu-waktu makruh. Bisa malam, bisa siang. Kalau bisa setiap hari lah. Baiklah tasdati fakikul Jumatin marrah. Kalau nggak bisa setiap hari, lakukan setiap pekan sekali. Sebutnya hari Jumat, hari istimewa. Baiklah tafal fakikul syahrin marrah. Kalau nggak bisa setiap pekan, lakukan setiap bulan sekali. Baiklah tafal fakikul sanah marrah. Kalau kamu nggak bisa setiap bulan, maka lakukan setiap tahun sekali. Fa'ilam tapal babi umrika marrah. Kalau nggak bisa setahun sekali, paling tidak sholat ini dilakukan dalam seumur hidup kita pernah kita lakukan sekali. Nah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Huzaimah fi Sahih. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Huzaimah dalam Sahih. Apa hukum sholat tasbih? Jumhur ulama dari 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan sholat mustahabah, mandubah, sunnah.
berdasarkan hadis-hadis yang paling tidak dari seluruh riwayat itu tidak turun derajatnya tingkatan hadis itu, hadis hasan. Sementara Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat tasbih boleh-boleh saja dilakukan, tapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Menurut Imam Ahmad, karena Imam Ahmad berpendapat hadisnya baik, tapi boleh dilakukan, mengamalkan hadis baik dalam fardhu. Intinya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak sunat, tapi mayoritas ulama mengatakan sholat tasbih adalah hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Seperti tadi hadis Rasulullah SAW. Kemudian apa manfaatnya, apa fadilah, apa keuntungan? Keuntungannya apa? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu lakukan sholat tasbih 4 rakaat dengan cara yang tadi, maka dosa-dosa kamu diampuni, walaupun sebanyak butiran-butiran pasir yang ada di padang pasir. Kata Rasulullah SAW. Jadi istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang, kesempatan karena kita banyak dosa, ya menghapus dosa-dosa itu dengan gampang, dengan mudah. Sholat 4 rakaat disebut sholat tasbih, dosa-dosa diampuni yang pernah kita lakukan, yang pertama kali, yang terakhir kali, yang sudah lama, yang baru, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, bahkan yang besar, yang kecil di sini. Walaupun ulama mengatakan ibadah-ibadah seperti sholat seperti ini menghapus dosa-dosa kecil, tapi di sini disebutkan ada dosa besar. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dosa-dosa besar juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat dianjurkan. Nah, Pak, sebagian masyarakat, sebagian ulama, terutama Abdullah bin Mubarak, selalu disiplin. Abdullah bin Mubarak, ahli hadis terkemuka, gurunya Imam Ahmad, mengamalkan hadis ini. Itu sholat tasbih. Ada perdebatan di kalangan ulama tentang kedudukan hadis ini, tapi ada peneliti di Mesir mengumpulkan seluruh hadis-hadis, diambil kesimpulan bahwa sholat tasbih hadisnya adalah hadis sahih. Dilakukan kapan? Tadi setiap waktu sholat, waktu di mana boleh sholat, boleh malam, boleh siang, tapi biasanya dilakukan pada hari-hari atau malam-malam istimewa. Ada yang melakukannya di 10 malam terakhir Ramadan, di bulan Ramadan. Ada yang melakukannya di malam nisfu Sya'ban, malam istimewa juga. Silakan. Ada tadi malam Jumat, ya, atau Asyura, boleh-boleh aja, asal tidak dipatok seperti itu. Waktu mengambil waktu-waktu yang utama, sholatnya utama, waktu-waktunya utama. Jamaah rahimahullah, ini penting buat kita agar ya kita lebih banyak lagi dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat qiyamul lail, mungkin nggak bisa qiyamul lail, masih ada sholat yang lain, sholat duha. Mungkin nggak bisa sholat duha, mungkin masih ada sholat yang lain, sholat tasbih. Nggak bisa sholat ini, masih ada sholat yang sholat hajat. Atau kalaupun enggak, sholat mutlak. Sholat adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu. Media
yang paling efektif untuk melakukan taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was shalah. Bagus kalau kita gabungkan, terutama di hari-hari mulia ini, hari bulan Muharram, kita perbanyak puasa, kita perbanyak sholat. Ada sholat duha, ada qiyamul lail, ada sholat witir. Kalau kita mencoba untuk kita amalkan hadis ini, kita lakukan sholat tasbih di bulan Muharram, terutama di hari Asyura, agar kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih banyak peluang-peluang, kesempatan untuk menghapus dosa kita banyak sekali. Kita sudah berupaya untuk melakukannya, mungkin yang kita lakukan dengan melalui qiyamul lail belum terhapus. Kita tambah lagi dengan sholat duha, belum juga semuanya dihapus. Kita tambah lagi dengan sholat sholat tasbih, bisa dihapus atau kita tidak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berusaha, berupaya untuk membersihkan dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak sekali. Medianya sangat mudah, sangat gampang. Di antaranya dengan sholat. Di antara sholat itu adalah sholat tasbih. Saya baca lagi. Yang tadi pertanyaan mungkin mana yang 10? Yang 10 itu tadi sholat 4 rakaat, kemudian baca di rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca surat, setelah itu tasbih, ruku, tasbih, tasbih, kemudian sujud tasbih, kemudian bangun lagi dari sujud tasbih, kemudian sujud lagi tasbih, kemudian bangun lagi dari sujud untuk tasbih. Itu 10 dimaksud, 10 kegiatan tasbih, 10 tasbih, ya. Karena 10 kan 15, 10 jadi 75. Kita upayakan untuk bisa kita melakukannya, walaupun kalau nggak bisa setiap hari, setiap pekan, kalau nggak bisa setiap pekan, setiap bulan, kalau nggak setiap bulan, setiap tahun, kalau nggak setiap tahun juga minimal 1 kali dalam setahun. Saya baca lagi keutamaannya. Iza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka. Apabila kamu lakukan sholat 4 rakaat itu dengan tata cara yang sudah dijelaskan, Allah mengampuni dosa kamu, dosa yang pertama kali pernah dilakukan, dosa yang terakhir kali kamu lakukan, dosa yang udah lama, udah lewat, dosa yang baru, dosa karena kesalahan, dosa karena sengaja, dosa karena dosa kecil, dosa yang besar, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan terang-terang. Kurang apanya? Maha murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmatnya luar biasa, ampunannya luar biasa. Tinggal kita, masa yang nggak bisa kita lakukan sholat 4 rakaat dengan cara tadi. Nggak harus baca panjang-panjang, bisa juga dengan yang panjang, silakan saja. Ada yang membacanya surat Waqiah dengan surat Mulk, dengan surat Ar-Rahman, dan surat Yasin. Silakan jaga kalau mau panjang, tapi tidak ada batasan, tidak ada ketentuan khusus. Tapi bila kita pilih surat-surat yang istimewa tadi, Zalzal, Al-Kafirun, nah saya nggak kita bisa lakukan. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan
nggak disunahkan sholatnya, kata para ulama. Kalau kamu nggak mau lakukan ya nggak apa-apa, orang sunat kan wajib. Tapi tidak boleh menentang, melarang orang yang melakukan, karena la inkara bil ikhtilaf. Tidak boleh kita menolak, mengingkari, menyalahkan dalam masalah-masalah di mana ulama berbeda pendapat. Sholat tasbih ini ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama, jumhur ulama dari 4 mazhab, 3 mazhab mengatakan sunnah atau dianjurkan. Hanya 1 mazhab, yaitu mazhab Hambali, yang mengatakan tidak sunnah tapi boleh-boleh saja dilakukan, nggak ada yang larang. Dan tidak boleh membidahkan ya masalah khilafiyah. Yang masalah bid'ah itu ketika tidak ada landasan, tidak ada dalilnya, itu baru boleh dibid'ahkan. Kalau ada hadisnya, apalagi Zainul Abidin dalam Hasyiah Ihya Ulumuddin mengatakan seluruh hadis-hadis tentang sholat tasbih secara sendiri-sendiri itu tidak sampai kepada derajat sahih. Banyaknya hadis dhaif, tapi dengan banyaknya hadis-hadis itu dhaif, saling melengkapi, saling memperkuat, tidak turun, tidak kurang tingkatan derajatnya pada hadis hasan. Hasan Ibadi, hadis hasan dalam pembahasan mustalah hadis, ma'mulun bihi, diamalkan seperti hadis sahih. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, apalagi di hari-hari istimewa ini, di hari-hari bulan Muharram, paling tidak sekali kita lakukan sholat tasbih. Pertanyaan, bagaimana sholatnya? Boleh sendiri atau boleh jamaah? Boleh dilakukan sendiri-sendiri, boleh juga dilakukan berjamaah. Udah biasa kalau di kalangan masyarakat NU sholat tasbih berjamaah di Hizbus Sabar di bulan Ramadan, terutama Asrul Awal. Paling tidak di rumah, suami, istri, anak, coba kita lakukan. Ya, bapak, ibu, anak, kita lakukan sholat tasbih. Mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi banyak masalah, banyak problem karena dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dengan dihapusnya dosa-dosa kita, Allah memberikan jalan keluar, solusi dari masalah-masalah yang kita. Aku lupa ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.